Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus kita haturkan kepada junjungan kita semua, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, masih di kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih di bab tentang bayanu kathratu turukil khair, banyaknya atau penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan inti daripada bab ini, ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, inti daripada bab ini adalah Islam memiliki banyak pilihan bagi pemeluknya untuk beramal soleh. Ini amal soleh tidak hanya satu atau dua saja, tapi banyak. Bahkan nanti ketika kita membaca bab ini secara keseluruhan, bisa jadi ada sebagian amalan yang kita anggap biasa saja, kita anggap sebagai satu hal yang biasa kita lakukan karena begitu seringnya kita lakukan. Terkadang kita tidak melihat bahwa amal tersebut punya value, kata sebagian orang, punya harga, punya keutamaan yang besar dalam Islam. Kita anggap biasa saja, tapi sebenarnya Islam melihatnya sebagai salah satu cabang iman misalnya. Sehingga alhamdulillah setiap muslim punya pilihan untuk beramal saleh.
Tidak mampu yang satu, maka bisa memilih yang lain. Tidak mampu mengambil yang kedua, maka mengambil yang ketiga. Tidak mampu yang ketiga, maka yang keempat, dan begitu seterusnya. Alhamdulillah, ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, betapa beraneka ragamnya amalan-amalan saleh, baik berupa lisan, perbuatan, bahkan sebuah i'tiqad dalam hati kita terkadang bisa menjadi sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seandainya tidak semua hadis bisa kita baca, minimal kita membaca sebagian besarnya. Untuk berikutnya, di bulan berikutnya akan kita bahas bab selanjutnya. Hadis yang ketujuh di bab ini, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha, a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha." Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ghada ilal masjid aw raha, barang siapa yang pergi pagi dan sore harinya ke masjid, yakni artinya bolak-balik menuju masjid. Azan subuh dia pergi ke masjid, kemudian nanti siang azan zuhur dia pergi ke masjid, asar tiba dia ke masjid, maghrib, isya. Yani setiap harinya dia bolak-balik ke masjid, pagi, siang dan sore serta malam. A'addallahu lahu fil jannati nuzulan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan baginya di surga nuzulan, sebuah jamuan. Kullama ghada aw raha, setiap kali dia pergi ke masjid. Yani setiap hitungan dia bolak-balik ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah tentu saja. Hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini begitu jelasnya menunjukkan bahwa di antara amalan soleh yang termasuk daripada jalan-jalan kebaikan adalah senantiasa memperbanyak langkah menuju masjid. Bahkan bukan hanya perginya saja menuju masjid, pulangnya pun demikian. Ini bolak-baliknya kita dihitung semua sebagai amalan soleh. Hadis ini secara khusus adanya fadilah, keutamaan bolak-balik pergi ke masjid pagi, sore dan malam, dengan disebutkan akan adanya jamuan khusus yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan. Ini selain kenikmatan-kenikmatan surga lainnya yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan, juga secara khusus bagi orang yang suka pergi bolak-balik ke masjid, maka dia akan mendapatkan jamuan. Sebanyak dia bolak-balik ke masjid, maka sebanyak itu jamuan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Maka seakan-akan orang yang datang ke masjid adalah tamu dari Allah, tamu Allah. Dan sudah selayaknya Allah Subhanahu wa taala sebagai tuan rumah, sebagai sahibul bait, memuliakan tamunya dengan adanya jamuan-jamuan yang pantas. Dan tentu jamuan Allah Subhanahu wa taala di surga tidak bisa dibandingkan dengan jamuan manusia di muka bumi ini. Jika seandainya kita temukan ada orang begitu dermawannya dan begitu baiknya kepada tamu sehingga menyajikan apa yang dia punya, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Karim, yang Maha Mulia, Maha Dermawan, Maha Al-Mu'ti, Maha memberikan pahala, memberikan karunia. Tentu jamuannya melebihi daripada semua jamuan di atas muka bumi ini. Hadis berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Dalam riwayat ada kalimat syu'bah, atau bid'un wa sittuna syu'bah. فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه.
Nabi SAW bersabda, iman bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 73 sampai 78 cabang. Kalimat bid'un ini angka 3 sampai 8. Yang 70 cabang lebih. Seakan-akan begitu Nabi SAW bersabda. Dalam riwayat lain, bid'un wa sittuna syu'bah, 60 lebih cabang. Fa afdaluha, maka yang paling utama daripada cabang-cabang iman ini, yang paling tinggi, yang paling utama adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa adnaha, dan yang paling rendah dan masuk ke dalam cabang-cabang keimanan tapi yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan yang ketiga sifat malu yang dimiliki seorang muslim, malu untuk melaksanakan maksiat. Ketika hendak melaksanakan maksiat dia malu kepada Allah, malu kepada makhluk, maka ini juga termasuk syu'batun minal iman, salah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sini menunjukkan bahwa iman bukan sekedar ucapan saja, bukan sekedar i'tikad saja, dan masuk ke dalam iman adalah amal perbuatan. Sebagaimana definisi sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendefinisikan iman adalah qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan. Jadi iman ada sebuah amalan yang berbentuk lisan, dan ini di sini diwakili dengan kalimat la ilaha illallah, ucapan kalimat tauhid ini setinggi-tingginya cabang iman. Ini ucapan la ilaha illallah. Kemudian juga berupa amalan dengan perbuatan, diwakili dengan kalimat imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Jadi kita sedang berjalan, tiba-tiba kita melihat ada batu kerikil yang bisa menyebabkan orang-orang yang lewat terganggu, maka disingkirkan misalnya. Maka ini sebuah bukti keimanan. Iya. Hal yang seremeh ini yang mungkin sebagian kita melihatnya bukan sebuah amalan yang besar, tapi sebenarnya adalah amalan yang menunjukkan iman. Ini orang ketika punya kepedulian kepada orang lain dengan menghilangkan gangguan dari jalan, maka ini termasuk daripada tanda-tanda keimanan, dan ini masuk ke dalam cabang iman walaupun yang paling rendah. Maka dari sini ada qaulun bil lisan, ini yang pertama, ucapan lisan yang diwakili dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah amalan saleh, amalan perbuatan berupa menghilangkan gangguan dari jalan. Dan yang ketiga, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu. Malu di sini maksudnya malu untuk berbuat kemaksiatan. Yani seseorang jika masih punya rasa malu, maka ini tanda-tanda kebaikan. Dia mau melaksanakan kemaksiatan, dia bilang saya malu, maka ini sesuatu yang menggembirakan, salah satu hal yang menunjukkan bahwa dia masih punya iman dalam hatinya sehingga malu untuk berbuat kemaksiatan. Nah, namun kalau ada orang berbuat kemaksiatan tanpa ragu-ragu, tanpa ada rasa malu, tidak ada rasa risih dia melakukannya, maka ini naudzubillah bisa jadi berkurangnya iman. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari hadis ini iman punya cabang-cabang, yakni punya beraneka ragam bentuk yang menunjukkan bahwa dia orang beriman. Di antaranya ucapan lisan, kemudian yang kedua amalan saleh yang dia lakukan, dan yang ketiga sifat yang tidak terlihat, yakni bukan hal yang konkret, yang abstrak, berupa malu. Begitu pula masuk ke dalamnya rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Sifat-sifat yang tidak terlihat
yang tidak punya bentuk konkret tapi kita lihat tanda-tandanya di seorang muslim, maka ini merupakan tanda-tanda bahwa dia punya cabang-cabang keimanan. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa iman yatajazza, yakni dia punya bagian-bagian yang bisa terpisahkan. Jadi iman, maka dari sini kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqusu, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan amalan soleh, ya, semakin banyak amalan solehnya maka semakin tinggi imannya, dan ini cara agar kita terus menjaga iman kita adalah dengan amalan soleh. Kemudian yang kedua, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Yani ketaatan akan menambah iman, kemaksiatan akan menurunkan iman. Maka dari sini derajat keimanan seorang muslim dengan muslim yang lainnya bisa jadi berbeda. Yang satu misalnya 80%, maka yang lainnya bisa jadi 90 atau 100. Atau bisa jadi ada yang kurang dari itu 50%, 40%. Bahkan bisa jadi semakin dia banyak berbuat kemaksiatan, maka bisa jadi semakin meredup cahaya keimanan dalam hatinya, dan lama-kelamaan berkurang 20, 10, dan na'udzubillah bisa jadi hilang seluruhnya. Maka hadis ini juga menunjukkan pentingnya beramal saleh untuk menjaga keimanan. Dan iman tidak cukup dengan i'tiqadun bil janan, juga diiringi dengan amal perbuatan dan ucapan yang diucapkan dengan lisan. Dan ini sekaligus juga membantah sebagian orang ketika diajak beramal saleh. Ada sebagian kaum muslimah misalnya diajak untuk menutup auratnya, dia bilang yang penting kan hatinya. Yang penting kan hatinya. Bagaimana jawabannya Pak ketika ada orang seperti itu mengatakan diajak beramal soleh, lalu dia bilang yang penting kan hatinya? Maka jawabannya ini, hadis ini, iman bukan hanya i'tiqadun bijanan, bukan hanya apa yang di hati, tapi juga lisan yang berucap dan amalan perbuatan. Tidak cukup iman dengan sekedar apa yang diyakini dalam hati dan bukan sekedar diucapkan dengan lisan, tapi dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka manakala seseorang diajak beramal soleh kemudian dia menolaknya lalu berdalih dengan kalimat yang pentingkan hatinya, berarti dia tidak paham bahwa iman bukan sekedar apa yang di hati, tapi juga apa yang diucapkan dengan lisan dan apa yang dilakukan amal perbuatan. Ma'asyara al-ikhwah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis berikutnya yang juga menunjukkan betapa banyaknya bentuk-bentuk amalan saleh dari Abu Hurairah, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis dari Abu Hurairah cukup banyak disebutkan dalam kitab Subulus Salam, yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an kurang lebih 6.000 hadis. Hatta Ummul Mukminin tidak sampai 5.000. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha 3.000 sampai 4.000 hadis. Adapun yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an 6.000 hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, ada seorang laki-laki ketika sedang berjalan di tengah hari yang panas, orang ini kehausan di tengah jalan. Fawajada bi'ran fanazala fiha fasharib. Dia menemukan di tengah jalan sumur, mata air, kemudian dia turun ke sumur itu dan minum dari sumur tersebut. Thumma kharaja. Ketika dia keluar dari sumur, muncul dari sumur, dia melihat
fa idza kalbun yalhathu ya'kulu thara. Dia lihat ada anjing yalhath, lidahnya keluar menunjukkan kehausan, bahkan saking kehausannya dia menjilat debu, menjilat tanah yang di depannya, saking kehausan. Minal atash. Faqala ar-rajul, maka laki-laki itu ketika melihat pemandangan yang begitu menyedihkan ini, anjing Pak, bukan siapa-siapa, bukan manusia, anjing. Mohon maaf jika bahasa saya terlalu kasar. Faqala ar-rajul, maka orang itu mengatakan dalam hatinya, laqad balagha hadzal kalbu minal atash mithlu alladhi kana qad balagha minni. Kasihan anjing ini, dia kehausan sebagaimana tadi saya kehausan. Ini betapa leganya orang kehausan kalau dia mendapati minuman. Maka dia turun kembali, lihat dia famala haffa, dia melepas khufnya. Khuf itu dari zaman dahulu, yakni alas kaki yang terbuat dari kulit. Sehingga kalau dimasukkan ke dalamnya air, dia akan menampung air. Beda dengan sepatu kita sekarang, Pak. Bukan menampung, malah meresap air. Zaman dahulu dengan kulit, dia turun, dia isi khufnya, alas kakinya yang terbuat dari kulit itu. Thumma amsakahu bifihi, kemudian dia pegang dengan dia gigit dengan mulutnya sambil dia keluar dari sumur. Lihat bagaimana perjuangan orang ini demi anjing itu. Hatta raqiya, sampai dia naik, fasaqal kalba, akhirnya dia memberikan minum kepada anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu faghafaralah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran, sampai-sampai di binatang seperti ini kami dapat pahala karena berbuat baik kepada binatang. Faqal fi kulli kabidin ratbah ajrun, pada setiap makhluk yang punya kabid ratbah, yang punya ginjal, maka baginya pahala. Maka lihat Pak, sebelum orang kafir menemukan hak asasi binatang, kita sudah mengajarkan hak asasi ini kepada kaum muslimin 15 abad yang lalu. Bapak-bapak kalau melihat beberapa dokumentasi mengerikan yang dilakukan, naudzubillah, orang-orang barat menguji obat kepada binatang. Jadi betapa mengerikan pemandangan ketika ada sebuah laboratorium digerebek, ditemukan banyak anjing-anjing yang sedang disiksa. Ada anjing yang bertahun-tahun tidak melihat matahari, ada anjing yang dibiarkan haus, ada anjing yang disuntikkan berbagai serum-serum untuk percobaan. Pemandangan yang ini binatang, tapi lihat bagaimana hati seorang muslim melihat pemandangan ini menjijikkan, mengerikan. Dan pasti kita akan menghukumi orang-orang yang melakukan ini kepada binatang, ini orang yang tidak punya hati. Islam sudah mengajarkannya sejak 15 abad yang lalu. Sebelum kita mengenal hak asasi manusia, hak asasi binatang yang dikenal orang-orang barat, sekarang Islam telah memberikan sebuah prinsip bahwa berbuat baik kepada binatang apa saja maka ada pahala dia di situ. Maka kebalikannya, berbuat buruk kepada binatang, apapun binatang itu, maka ada dosa di dalamnya. Maka Islam kalau begitu kepada binatang, lalu bagaimana kira-kira kepada manusia? Maka mengherankan kalau seandainya ada orang setelah baca Al-Quran, baca hadis Nabi SAW, lalu keluar ingin bunuh orang. Mengherankan itu. Kalau ada pengajian mengajak orang justru bunuh orang misalnya, ini mengherankan. Binatang saja kita lakukan begini. Mengherankan kalau ada pengajian tiba-tiba keluar dari pengajian jadi teroris, jadi punya niatan buruk kepada orang, ingin bom bunuh diri. Ini apa ini? Pengajian apa ini? Kemana dia? Apa yang dia baca? Apa yang dia pelajari? Naudzubillah. Kalau dia di antara kita yang terlibat dengan pengajian ini, maka berhentilah, bertobatlah kepada Allah. Islam tidak mengajarkan pemeluknya setelah ngaji lantas jadi orang kejam. Tidak.
Hatta binatang seperti ini. Lalu bagaimana kalau korbannya anak-anak? Korbannya wanita? Lantas Anda menyangka Anda telah berbuat kebaikan, beramal soleh, lalu mengatakan bahwa Anda mati syahid? Wa iyadu billah. Cukup geram kita menjelaskan hal ini di beberapa tempat. Lihat, kepada binatang saja kehausan kita berikan minuman. Bagaimana bisa ada muslim setelah selesai belajar Al-Quran, belajar sunnah, tiba-tiba jadi orang yang haus darah ketika selesai belajar ini? Tidak mungkin, mustahil. Berarti menunjukkan ada tanda tanya apa yang dia pelajari, apa yang dia pahami tentang agama ini. Agama ini agama rahmah. Allah SWT mengutus Nabi SAW dengan rahmah. Dan tujuannya mengharapkan rahmat dari Allah. Kita berkumpul di sini untuk mengharapkan rahmat dari Allah. Keluar terus rahmat itu menghampiri kita. Dan terus rahmat itu ada dalam hati kita, bukan keluar dari hati kita sehingga menjadi orang bengis, orang yang mudah bersumpah serapah kepada saudaranya, menggibah saudaranya, berdusta kepada saudaranya. Ini kepada binatang. Lalu bagaimana kepada manusia? Bagaimana kepada muslim? Semoga Allah SWT berikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin. Hadis berikutnya, ini hadis yang terakhir yang bisa kita baca di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Beberapa hari ini cukup dingin Pak cuaca, sehingga subuh ini cukup dingin juga kondisinya, apalagi kipas anginnya cukup nyaman, AC kita cukup nyaman. Maka saya juga sudah mengantuk. Saya tadi pesan kopi tadi Pak. Belum datang kopinya ini. Hadis terakhir. Kita ngopi setelah ini Pak, insyaallah. Hadis terakhir. Biasa kalau kalimat terakhir ini langsung bikin sebagian orang jadi sebentar lagi selesai berarti. Ini punya efek psikologi yang luar biasa Pak ke jamaah masjid. Kalau ustadznya bilang terakhir, lalu terakhir nggak tahu tiba-tiba masih setengah jam lagi, pusing juga dengarnya. Nah, ada khatib Jumat terkadang tidak melihat kondisi kaum muslimin, udah capek, tengah hari masih terus bicara. Maka saya bilang terakhir, ini terakhir insyaallah. Ini terakhir. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa al-'abdul muslim awil mu'min faghassala wajhahu fa kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'." Alhamdulillah, akhirnya pertolongan datang. Saya minum kopi dulu Pak ya. Izin Pak. Pak Haji, izin kopi Pak. Pahit sekali. Ini enggak pakai gula. Kata Nabi SAW, idza tawaddoa, jika seorang muslim berwudu, ini menunjukkan keutamaan wudu Pak. Amalan yang biasa kita lakukan 5 kali sehari semalam. Biasa, ini hal yang biasa. Tapi ternyata di sini akan kita temukan betapa besarnya pahalanya. Idza tawaddoa ala abdul muslim, jika dia berwudu, seorang muslim atau seorang mukmin berwudu, fa ghassala wajhahu, kemudian dia mencuci membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi, maka akan keluar dari wajahnya kullu khati'ah, setiap dosa yang dilihat oleh matanya akan berguguran seperti bergugurannya air dari wajahnya. Lihat, au ma'a akhiru qatril ma, dan terus mengalir sampai tetesan terakhir. Sampai tetesan terakhir, begitu pula maka keluarlah dosa-dosanya yang dilihat dengan matanya. Karena di wajah ini ada sebuah anggota tubuh yang kita tahu bahwa dengan mudahnya pada zaman kita ini kita melihat apa saja Pak. Kita difitnah oleh zamannya dengan gadget ini. Niatannya buka 1, tiba-tiba dibuka 2, buka 3, buka 4, akhirnya kita tenggelam melihat semua hal. Maka lihat, berwudu 5 kali sehari semalam, dengan kita mulai mencuci tangan, membasuh muka, maka akan keluar dosa-dosa kita, akan berguguran sebagaimana bergugurannya air wudu dari anggota tubuh kita. Fa idza ghassala yadayhi, maka jika dia mencuci kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadah ma'al ma' atau ma'a akhiru qatril ma',
Jika dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya dari kedua tangannya dosa-dosa yang dia lakukan kedua tangannya. Sebanyak air yang mengalir, sebanyak itu juga dosa-dosa akan dikeluarkan. Nah, ini bukan berarti lantas bukan isyarat untuk berlebihan dalam wudu, Pak. Ada sebagian anak-anak kita kadang tidak paham antara mencuci dengan membasuh. Kalau kepala dibasuh, yakni kalau anggota badan yang lain, ya dengan air sehingga tetes. Tapi kalau membasuh itu cukup dengan tangan basah, kita usap kepala kita dari depan ke belakang, kemudian kembali ke depan, kemudian kita usap telinga kita. Ada anak kita mandi, dibuka kerannya dia masukin kepala aja gitu. Apakah itu maksudnya nanti juga akan begitu, akan jatuh dosa-dosanya? Tidak. Ini wudu akan menjadi sebuah pahala seperti ini kalau dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka pelajari wudu dan pelajari bagaimana Nabi SAW berwudu, sehingga wudu kita nanti akan berpahala seperti ini kalau dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Akan keluar dari seluruh anggota wudu kita dosa-dosa dari yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan mata kita, bahkan sampai di akhirnya keluar setelah berwudu, dia keluar dari wudu dalam kondisi naqiyan minad dzunub, bersih dari dosa. Ini belum salat, baru berwudu saja sudah seperti ini. Lalu bagaimana salat? Lihat, Pak. Maka sebelumnya tadi bolak-balik ke masjid. Maka semua hal yang terkait dengan salat berjamaah tidak akan merugikan seorang muslim, bahkan semuanya menguntungkan. Jalannya, pulang perginya, satu langkah disebutkan dalam sebuah hadis, satu langkah akan mengangkat derajat, satu langkah berikutnya akan menghapus dosa. Dan itu pulang pergi. Sampai di masjid kita berwudu atau sebelumnya berwudu di rumah misalnya, maka akan menghapuskan dosa-dosa kita. Lalu masuk ke masjid untuk melaksanakan salat, maka keluarlah kita dari masjid seraya mendapatkan rahmat dari Allah, seraya mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita berusaha untuk melakukannya setiap harinya sampai maut menjemput. Sebagaimana firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah kepada Allah sampai datang al-yaqin. Al-yaqin di sini al-maut, kematian. Alhamdulillahirabbil alamin, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semua, dan semoga semua amal-amal saleh yang disebutkan tadi mendorong kita untuk beramal saleh. Dan kita tutup sebelumnya, jika memang ada pertanyaan sebelum kita tutup terkait dengan pembahasan kita pagi ini, dipersilakan. Jika tidak, maka saya tutup. Silakan. 1, 2, silakan. Abu Abdurrahman, fadhal. Selama tidak menyakiti binatang, jika percobaan itu selama tidak menyakiti binatang maka boleh. Tapi kalau menyakiti binatang maka tidak diperbolehkan. Karena sama, kita akan melihat pemandangan yang tidak enak sebagaimana kita melihat ada orang disakiti. Bagaimana Pak? Ada orang disakiti, kita diam saja, ya, tidak tergerak hati kita. Jangan ada orang tua marah-marah ke anaknya yang masih bayi misalnya, kita saja langsung muncul iba. Kenapa marah-marah pada anaknya? Bagaimana dengan binatang? Sebagian dokumenter yang saya lihat di channel YouTube itu ada penggerebekan di sebuah gudang kosmetik. Ditemukan dia mencoba berbagai macam alhamdulillah bukan di negeri ini, alhamdulillah di negeri orang-orang kafir, alhamdulillah. Memang mereka itulah orang-orang yang tidak punya hati seharusnya. Nah, kitalah yang seharusnya punya hati. Nah, maka selama ya bermanfaat, betul bermanfaat bagi orang. Kosmetik akan keluar aman untuk kita, tapi dengan tidak menyakiti makhluk lain, binatang diantaranya tidak boleh. Nah, tetap itu diharamkan dalam Islam jika menyakiti binatang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul, betul. Disebutkan al-wazag. Al-wazag ini binatang khusus yang disebutkan dalam hadis diperbolehkan dibunuh. Bahkan bukan hanya cicak saja, ada banyak binatang-binatang buas lainnya yang boleh dibunuh. Khususnya cicak ini dapat pahala, betul. Tentu ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Hanya saja mungkin bisa jadi hikmah dari itu semua, tidak semua hal kita tahu. Tapi selama memang didukung oleh dalil yang sahih, apakah itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW, maka kita meyakini sebagai sebuah amalan soleh. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya. Ini terkadang ada beberapa amalan soleh kita belum melihat hikmahnya. Tapi ada juga terkadang amalan soleh begitu jelas hikmahnya terlihat. Maka tidak tahu hikmahnya dan juga tahu hikmahnya tidak menghalangi kita untuk melaksanakan amalan soleh selama itu memang didukung dalil yang sahih. Demikian. Juga diantara yang juga punya pahala kita bunuh tikus, ular, kalajengking, dan bahkan binatang seperti anjing yang buas yang keluar dari tabiat aslinya. Jika memang terpaksa dibunuh maka lakukan, dan ini insya Allah juga berpahala karena kita telah menghindarkan mudarat bagi kaum muslimin. Nah, begitu Pak Budi. Baik, sebelum nanti semakin susah pertanyaannya, saya tutup. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.